Apakah ada pertanyaan dari minggu-minggu lalu mengenai plan A, plan B, mengenai koin 2 sisi? Oke. Kalau tidak ada, kita lihat buku kita yang cara menafsir Alkitab ini. Di bab 7-nya, di sini ada penjelasan sedikit mengenai berbagai disiplin ilmu teologi, yaitu exegesis, biblical theology, dan systematical theology. Oke. Jadi ada exegesis, kemudian ada biblical theology dan systematical theology. Apa bedanya? Sebenarnya udah ada tertulis di sini. Exegesis itu adalah kita setiap ayat kita exegesis. Apa itu exegesis? Exegesis artinya berasal dari kata ex, keluar. Ex artinya keluar. Gesis itu menarik, salah ya, menggali, narik keluar, menggali ya, menarik atau enggak. Gesis. Jadi exegesis artinya kita membaca lalu kemudian menarik atau mengekstraksi pengertiannya dari ayat itu. Oke, contohnya kita ada baca tentang perumpamaan yang Tuhan ceritakan tentang seorang penabur yang keluar lalu kemudian ada benih yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah bersemak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Membacanya kita berusaha mencari tahu apa makna yang Tuhan mau sampaikan. Nah, pencarian makna itu namanya exegesis. Ya, dari ayat-ayat, dari perikop firman Tuhan yang kita baca, dari kalimat yang kita baca, itu namanya exegesis. Jadi biasanya dalam exegesis kita akan membahas ayat demi ayat, dan ayat-ayat itu semua mengandung makna-makna yang kita tarik keluar. Itu namanya exegesis. Jadi ada makna terkandung di dalamnya, kita tarik keluar. Sebenarnya di awal sudah pernah kita singgung sedikit. Kenapa perlu kita mengeksegesis? Kenapa perlu kita menafsirkan maknanya? Bukankah ya ayat Alkitab itu jelas gitu. Kenapa perlu ditafsirkan? Kenapa perlu dieksegesis? Perlu karena ya nomor satu, cara manusia berkomunikasi adalah dengan menggunakan bahasa itu, dan ide yang ada di dalam kepala si pembicara atau penulis itu disampaikan lewat kata-kata ke dalam pikiran pembacanya atau pendengar.
Jadi ada satu medium, yaitu pakai bahasa. Nah, tentu idealnya adalah transfer ini langsung gitu kan. Saya punya pemikiran, saya langsung transfer ke otak kalian. Tapi kan nggak begitu. Saya punya pemikiran, saya tuangkan pakai kata-kata atau tulisan, lalu kalian dengar atau baca, dan kalian mendapat ide itu yang tadinya ada di dalam kepala saya. Nah, realitanya adalah seringkali terjadi miskomunikasi, sehingga ide yang ada di dalam kepala si pembicara tidak semuanya tersampaikan dengan sempurna. Makanya miskomunikasi. Gitu. Oke. Nah, Alkitab itu adalah berisi pikiran Tuhan. Berisi pikiran Tuhan. Jadi ada informasi, ada isi pikiran Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada manusia dan dituangkan lewat kata-kata. Itulah yang mau kita tarik, isi pikiran Tuhan itu. Informasi yang Tuhan sampaikan dengan medium kata-kata. Nah, itulah yang mau kita tarik. Nah, itu namanya menafsirkan. Itu namanya eksegesis. Biblical theology adalah kita mengambil satu kitab, lalu kemudian kita menarik pelajaran dari kitab itu secara keseluruhan. Kalau eksegesis, kita bisa berfokus kepada perikop-perikop kecil. Kita bisa berfokus kepada bagian-bagian, bisa kita potong-potong. Kayak misalnya tadi perumpamaan tentang seorang penabur, itu kan cuma beberapa ayat, cuma belasan ayat. Bisa kita mengeksegesis itu dan kita mendapatkan maknanya. Tapi kalau kita mau melihat lebih luas, maka kita melihat seluruh kitabnya. Misalnya kitab Matius, Injil Matius. Matius sebagai penulis punya tujuan, Matius punya gaya kepenulisan, Matius punya pembaca, punya audiens. Matius menulis pada zaman tertentu. Jadi dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan seluruh kitab itu secara suatu kesatuan, maka kita bisa mendapatkan biblical theology. Artinya, apa yang diajarkan di dalam kitab itu secara keseluruhan. Itu namanya biblical theology. Misalnya, Matius, ya. Secara keseluruhan dari gaya kepenulisannya, dari audiensnya, kelihatannya Matius menuliskan Injilnya untuk menekankan sifat rajani dari Yesus Kristus. Berbeda dengan Yohanes, Markus, dan Lukas. Kalau Yohanes menekankan Yesus sebagai anak Allah, ya, sebagai Allah gitu. Makanya di pasal yang ke-20 dan 21 dia bilang semua hal ini dituliskan kepada kamu supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Jadi dengan melihat kitabnya secara keseluruhan, kita bisa mendapatkan gambaran besarnya. Tapi itu masih belum gambaran besar yang keseluruhan. Yang keseluruhan namanya systematical theology. Kalau biblical theology itu melihat satu kitab, systematical theology melihat seluruh Alkitab. Kalau eksegesis melihat
mungkin satu perikop itu sudah cukup, atau bahkan satu pasal itu sudah cukup, atau beberapa pasal atau sebagian. Biblical theology melihat seluruh kitabnya. Systematical theology melihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ini lebih luas lagi. Dan ini sangat penting, kenapa? Karena Alkitab adalah suatu kesatuan. Ingat prinsip yang pertama apa? Kesatuan Alkitab, bahwa Tuhan berbicara dan dari Kejadian sampai Wahyu itu semua merupakan firman Tuhan, kesatuan, tidak ada salah dan saling melengkapi. Prinsip yang kedua, Wahyu progresif, mengajarkan kepada kita bahwa apa yang di awal diucapkan bisa dilengkapi, bisa disempurnakan oleh firman yang belakangan. Jadi kalau kita mau mengetahui seluruh pengajaran tentang suatu topik tertentu, kita mesti melihat dari Kejadian sampai Wahyu dan melihatnya secara holistik. Misalnya, tentang keselamatan. Di dalam kitab Kejadian, di pasal 3, pasal 4, sampai mungkin pasal belasan, kita mendapatkan bagaimana manusia mempersembahkan korban bakaran. Kalau cuma sampai situ doang, maka mungkin kita mengambil kesimpulan bahwa cara masuk surga adalah membakar domba. Kalau kita cuma mengambil kitab Keluaran doang, kitab Kejadian tidak kita baca, kalau kita cuma punya kitab Keluaran doang, jangan-jangan kita membuat kesimpulan bahwa cara masuk surga itu harus jadi mesti disunat. Jadi systematical theology harus menggabungkan semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu dan menafsirkannya, menyimpulkannya sedemikian rupa sehingga tidak ada ayat di Kejadian sampai Wahyu yang saling bertentangan. Itu namanya systematic theology. Oke. Ini diperhatikan ya. Berarti untuk mengetahui kebenaran, kamu harus mempertimbangkan semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu dan menyimpulkannya sedemikian rupa sehingga tidak ada ayat yang saling bertentangan. Ini namanya systematical theology. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Sekali lagi saya ingatkan bahwa buku ini penting. Nanti kalau di dalam ujian ditanya-tanya dari dalam buku ini, kalian harus tahu, harus bisa. Jadi silakan dibaca, sangat singkat, gampang, enak bacanya, nggak susah. Berapa banyak yang sudah baca? Selesai. Ini udah mau Mei, akhir Mei kita itu udah ujian, dibaca. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan. Kita lanjut. Bab 8. Ada? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Bab 8.
menafsir dengan metode literal historical gramatikal. Ya, metode literal historical gramatikal. Ini nama metode penafsiran kita. Copy deh. Copy. Kita ke slide berikutnya. Please. Oke. Jari saya sedang error hari ini. Dadah. Udahlah, biarin. Ada satu lagi namanya metode alegoris. Metode literal artinya itu sama dengan pengertian yang umum. Umum itu artinya dikenal dan diterima oleh masyarakat. Ya. Contoh, misalnya buaya. Apa tuh buaya? Buaya itu adalah hewan reptil dengan hewan reptil apa ya? Yang sulit juga untuk mendeskripsikannya. Hewan reptil yang punggungnya berkulit sangat tebal, keras. Oke, ini pengertian umum. Jadi kalau misalnya kita bilang Tuhan menciptakan buaya pada hari ke-6, maksudnya adalah ini, hewan reptil yang namanya buaya. Oke. Ini literal, pengertian umum. Dan
rata-rata orang pasti paham. Ada buaya lain lagi. Buaya Kalian tahu kan semua buaya itu bisa naik ke darat? Hah? Buaya putih. Tapi kayaknya paling terkenal namanya buaya darat ya. Ini adalah lelaki hidung belang. Yang tidak tepat janji. Yang menelan wanita. Lugu. Oke. Kalau kita bilang buaya darat, maka ini yang dimaksud. Oke. Ini pengertian umum. Ya. Ini namanya, ini definisinya. Kalau kita ngomong begini orang ngerti. Ini namanya pengertian umum. Yang bukan pengertian umum. Misalnya siapa ya? Siapa di sini yang punya nama panggilan sayang? Desi, apa nama panggilan sayang? Hah? Dede. Ada yang lebih punya nama yang lebih aneh? Hah? Nung. Ya, oke. Nggak masalah. Misalnya Titus punya panggilan Ndut. Tapi itu kan cuma Lina yang panggil dia gitu. Ya. Nah, ketika ada orang yang panggil kamu begitu, Nung, gitu misalnya, atau Dek, Dede, kalau orang yang tidak kenal kan tidak tahu. Jadi itu bukan pengertian umum. Ya. Itu adalah yang dipahami antara orang-orang yang tahu aja. Nah, itu bukan pengertian umum. Kalau misalnya Lina panggil, Dut, masa Ray ini nengok, kan enggak, ya kan? Karena yang tahu-tahu aja itu dia panggilnya siapa gitu, dia panggil Titus. Itu bukan pengertian umum, Dut itu. Ya. Oke. Jadi literal itu pengertian yang umum, yang orang yang memakai bahasa itu ya paham gitu. Itu namanya literal. Oke. Kemudian historical artinya adalah sesuai konteks. Sesuai konteks. Jadi
pembicaraan apapun itu akan bermakna kalau ada konteksnya. Misalnya buaya tadi, kalaupun kita nggak ngomong kata darat ini, cuman kita ngomong buaya aja, dari konteksnya orang tahu maksudnya yang mana. Misalnya kamu ke Ragunan, ke kebun binatang, terus saya tanya, kamu lihat apa di situ? Ih, lihat buaya. Maksudnya apa? Ya binatang. Tapi kalau misalnya kamu baru turun dari busway, terus kamu bilang, saya ngelihat buaya tadi. Maksudnya yang mana? Ya kan? Dari konteksnya orang bisa tahu yang mana yang kamu maksud. Dari konteksnya. Ya. Misalnya, saya bilang, tolong tutup pintunya, maka kamu tahu yang dimaksud apa? Yang dimaksud yaitu benda kayu yang ada engselnya yang memisahkan ruangan ini dengan lorong di depan. Nah, tapi kalau misalnya Yesus bilang dia adalah pintu keselamatan, atau dia bilang ya siapa yang mau ini harus masuk lewat pintunya, yaitu dia. Yang mau ini, domba-dombanya itu akan lewat pintunya, yaitu dia. Tentu maksudnya Yesus bukan dia benda berengsel yang memisahkan ruangan dengan luar ruangan. Maksudnya adalah jalan masuk. Konteks akan memberitahu kita pengertian mana yang dipakai dalam kalimat itu. Konteksnya. Jadi nama historical ini maksudnya adalah bagaimana kalimat itu dipakai pada waktu itu ditulis, yaitu beribu tahun yang lalu. Makanya namanya historical. Historical itu sejarah. Ya. Jadi menafsirkan secara historical berarti menafsirkannya sesuai konteks waktu dia ditulis. Sesuai dengan konteksnya. Oke ya. Ini kalau kalian mau tanya, ini boleh langsung tunjuk jari aja. Oh, contohnya, misalnya ketika Alkitab tulis, misalnya Alkitab bilang Yesus menyuruh supaya pelayan-pelayan wanita mencedok air dari dalam gentong, lalu kemudian membawanya kepada pemimpin pesta untuk dicoba. Nah, pemimpin pesta ini apa? Siapa? Kok bisa ada yang namanya pemimpin pesta gitu? Ya, maka kita harus kembali ke ribuan tahun yang lalu itu. Lalu kita
perlu tahu zaman dulu orang menikah kayak gimana. Apakah ada yang bertanggung jawab untuk acara, untuk makanan, untuk tamu, untuk lain-lain. Nah, ternyata ada yang bertanggung jawab, dan namanya itu adalah pemimpin pesta. Dia yang bertanggung jawab atas makanannya, supaya tamu-tamunya didudukkan di tempat yang tepat. Begitu. Itu namanya pemimpin pesta. Ketika Tuhan Yesus bikin perumpamaan, ada anak bungsu yang lari dari bapaknya, menghabiskan seluruh hartanya, lalu kemudian waktu terjadi kelaparan, dia cari kerja tetapi tidak ada yang kasih dia kerjaan. Akhirnya dia jadi penjaga babi. Nah, kalau kita mempertimbangkan konteks zaman dulu itu, di dalam masyarakat Yahudi, menjadi penjaga babi adalah pekerjaan yang paling hina. Karena babi itu kan haram, kotor, bau, dan lain-lain. Siapa di sini pernah jaga babi? Pernah kasih makan yang di RBC babi? Pernah? Apakah kalian menikmati baunya? Yang semprot itunya, kotorannya? Waktu makannya sih enak ya. Waktu kita potong, kita makan enak. Tapi waktu bersihin kandangnya, ya enak-enakin aja, ya kan? Oh, emang kalian ada mainin ininya, babinya? Ya. Oke. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus mau memberitahukan bahwa anak bungsu ini sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Ya. Sampai dia mau makan makanan babi itu, tapi nggak boleh. Bayangkan, dia sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak orang lagi, diinjak babi lagi. Untuk mengilustrasikan betapa parahnya kondisi dia. Nah, itu kita mesti paham orang Yahudi memandang babi dan penjaga babi itu kayak gimana gitu. Nah, baru kita paham. Ya. Oke. Jadi itu menafsirkan berdasarkan konteks. Kata-kata juga kita tafsirkan, maksudnya kita artikan berdasarkan konteksnya. Misalnya ketika di Kejadian pasal 1 menuliskan jadilah petang dan jadilah pagi. Maksudnya jadilah petang dan jadilah pagi apa? Ya, secara pengertian literal petang dan pagi itu ya berarti gelap dan terang kan? Lalu dari konteksnya ini adalah hari. Kan dibilang kan? Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke titik-titik. Selalu bilang gitu. Jadi ini hari. Berarti kalau ada petang dan ada pagi, berarti ini adalah satu siklus. Berarti Kejadian pasal 1 sedang berbicara mengenai siklus 24 jam. Kan 24 jam itu ada yang petang, ada yang gelap, dan ada yang terangnya. Itulah siklus yang dimaksudkan petang dan pagi. 24 jam. Kita tahu dari mana? Karena orang zaman dulu sama-sama kayak kita mengerti hari itu 24 jam. Orang zaman dulu melihat satu hari
Itu 24 jam, petang dan pagi. Sama kayak kita. Kecuali kalau orang zaman dulu menghitung hari itu 2 kali petang, 2 kali pagi, baru dihitung itulah 1 hari. Tapi kan nggak begitu. Ya. Oke ya. Jadi dari konteksnya kita bisa tahu maknanya. Gampang sekali. Bagian literal dan historikalnya, semua orang bisa paham. Sekarang yang 3, gramatikal, sesuai tata bahasa. Sesuai tata bahasa. Tadi saya sudah singgung bahwa manusia menyampaikan ide lewat suatu medium, yaitu bahasa. Bahasa itu harus ada aturannya. Kalau aturan bahasa diikuti, maka kita bisa paham apa maksud orang. Kalau aturan tidak diikuti, akan terjadi kebingungan. Misalnya, nah, loh, kalimat apaan ini? Terus ada titik di tengah. Intinya semua peraturan dilanggar, ya kan? Tambah. Nah, loh, ini sebenarnya saya acak-acak aja. Tetapi cukup untuk mengilustrasikan. Ketika aturan tidak diikuti, maka tidak ada ide, tidak ada komunikasi, tidak ada keteraturan, tidak ada informasi. Ya, harus mengikuti tata bahasa. Jadi menafsirkan tidak boleh seenaknya. Oke. Kalau ini saya perbaiki, kira-kira gimana? Apa yang terjadi itu? Gimana cara perbaikinya? Tahu dari mana Joni? Tahu dari mana? Nggak tahu kan? Ya karena kacau balau, maka tidak tahu apa-apa. Joni pergi ke warung, Budi pergi ke, sebenarnya nggak ada perginya cuma 1 kali ke pasar. Oke. Nah kalau ini kalimatnya, ya ini nggak boleh kita tafsirkan. Oh, Budi mampir ke warung dulu baru ke pasar. Ya, enggak, kalimat ini enggak bilang begitu.
Ya, kalimat ini tidak bilang bahwa Budi mampir ke warung dulu baru ke pasar. Bukan itu kata kalimat ini. Masalahnya banyak orang Kristen yang menafsirkan Alkitab dengan sembarangan kayak gitu. Dia menafsirkan apa yang tidak dituliskan oleh ayat itu. Itu masalahnya. Ya. Oke. Contoh yang sangat sederhana. Contoh yang sangat sederhana. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin banyak yang sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penafsiran yang literal, yang kontekstual, dan yang gramatikal itu berarti Allah mengasihi seluruh dunia. Dan siapapun di dalam seluruh dunia itu bisa diselamatkan kalau dia percaya kepada anak tunggal Allah. Tetapi ini tidak cocok dengan teologi Calvinis. Sehingga mereka berkata bahwa maksudnya seluruh dunia itu adalah dunia orang pilihan. Tetapi di mana di dalam ayat itu ditulis dunia orang pilihan? Tidak ada kan? Ya. Jadi sekali lagi, menafsirkan ayat harus gramatikal, harus sesuai dengan gramarnya. Kalau tidak ada ditulis di situ, jangan ditambahkan. Kalau bukan itu tulisannya, ya jangan dibilang bahwa itu. Ini sederhana sekali. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini nggak usah dicatat, ini mah cuma ini doang. Saya sedikit tentang metode alegoris saja. Saya jelaskan sedikit. Metode alegoris adalah mencari makna lain selain yang literal. Ini namanya metode alegoris. Contoh misalnya tadi buaya. Buaya itu literalnya adalah hewan atau laki-laki dengan perilaku tertentu. Itu namanya buaya. Tapi kalau metode alegoris, ini bisa menjadikan buaya itu maksudnya adalah, ada pengertian yang ketiga, yang alegoris. Buaya adalah orang yang suka membual ini tidak literal. Sebenarnya yang buaya darat ini juga nggak literal kan?
Tetapi karena sudah umum dipakai di masyarakat, maka kita bisa dengan mudah, dengan konteksnya itu kita bisa tahu artinya. Tapi kalau misalnya dipakai definisi yang lain, yang orang nggak tahu, yang dia bikin-bikin sendiri, ini udah makna lain lagi. Contoh di dalam Alkitab. Di buku ini Pak Suento kasih contoh mengenai 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah sesuatu yang literal. Dari konteksnya kita tahu roti maksudnya roti yang dimakan. Ikan juga binatang laut yang jadi makanan manusia gitu. 5 roti, 2 ikan. 5 artinya jumlahnya 5. 2 artinya jumlahnya 2. Nah, cara metode alegoris menafsirkannya bisa macam-macam. Salah satunya adalah menyamakan 5 roti itu dengan 5 panca indera. Jadi 5 panca indera kita ada penglihatan, pendengaran, pengecapan, pembauan, dan perabaan. Jadi 5 roti sama dengan 5 panca indera. Dua ikan sama dengan 2 kaki dan tangan. Jadi pengajarannya adalah sama seperti anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, kita juga memberikan ke 5 panca indera kita, kedua kaki dan tangan kita kepada Yesus. Tuhan memakai 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan 5.000 orang. Maka Tuhan bisa pakai 5 panca indera kita dan 2 tangan kaki kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gimana? Bisa nggak? Cocok nggak? Sekilas nampaknya ya bisa juga sih. Memang kita memberikan 5 panca indera kita kepada Tuhan, 2 tangan dan kaki kita kasih kepada Tuhan. Tuhan pakai. Ya, tetapi itu nggak ada hubungannya dengan roti ataupun ikan. Ya, itu hanya mengambil angka 5 sama angka 2, lalu kemudian kamu isi titik-titik apa gitu, 5 apa. Karena metode alegoris mencari makna yang lain selain yang literal. Itu namanya metode alegoris. Oke. Nah, metode alegoris ini walaupun kelihatannya keren, bisa juga ya nyambungnya dari roti nyambung ke indera, dari ikan nyambungnya ke tangan dan kaki. Tetapi secara praktis metode ini tidak punya standar benar atau salah. Karena maknanya tergantung yang menafsirkan. Si penafsirlah yang memikirkan, mau kita samakan dengan apa ya? Roti ini kita samakan dengan panca indera. Mungkin penafsir lain bilang, 5 roti itu maksudnya adalah 5 fase hidup.
yaitu fase kanak-kanak, fase belajar atau fase studi, fase bekerja, fase menikah, sama fase tua. Fase-fase ini kita berikan kepada Tuhan. Dan 2 roti artinya kedua kehidupan kita, yaitu kehidupan spiritual dan kehidupan jasmania. Ini jelas saya lagi ngecap, saya bikin-bikin asal-asalannya. Tetapi siapa yang bisa bilang bahwa ini salah atau benar atau sesuai dengan, karena nggak ada standarnya. Tergantung kreativitas si penafsir mau bikin cerita apa, tafsiran apa. Metode alegoris tidak bisa diukur dengan standar benar atau salah, karena dia tidak literal. Jadi terserah mau makna apa. Kalau yang literal bisa dinilai karena apa? Sesuai dengan pengertian umum apa enggak? Kalau sesuai dengan pengertian umum, ya itu literal. Itu standarnya pengertian umum. Dan harus sesuai konteks. Dan harus sesuai dengan tata bahasa. Ini sebenarnya bukan tiga metode ya. Ini satu metode. Namanya semuanya ini namanya metode, semuanya namanya literal. Ini namanya literal. Literal itu harus literal, harus historical, harus gramatikal. Ini semuanya disebut literal. Literal yang enggak historical, yang enggak kontekstual, bukan literal. Literal yang tidak gramatikal, bukan literal. Ya. Literal itu harus historical dan harus gramatikal, harus sesuai konteks, harus sesuai tata bahasa, baru namanya literal. Ini satu. Metode ini bukan metode literal dan metode historical dan metode gramatikal, nggak ada metode kayak gitu. Metodenya satu, namanya metode literal, dan dia bersifat literal, historical, gramatikal. Jadi ada 2 cara penafsiran yang besar, metode literal dan metode alegorikal. Dan seandainya kalian belum tahu, yang Gits pakai itu metode literal. Kalau sampai nanti di ujian ditanya kalian nggak tahu, ya, awas. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Buku ini menjelaskan sedikit tentang bahasa asli Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ditulis dalam 2 bahasa utama. Perjanjian Lama ditulis kebanyakan dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Baru ditulis seluruhnya dalam bahasa Yunani.
Jadi kalau kita mau menafsirkannya secara literal, ingat kita harus gramatikal kan? Berarti kita menafsirkannya sesuai dengan bahasanya, yaitu Ibrani dan Yunani. Oke. Nah, hari ini Alkitab yang kita pegang itu bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa asli ke bahasa kita. Nah, untuk menerjemahkannya, ini harus sesuai dengan itu, ya, literal, historical, gramatikal. Karena kalau tidak, kalau pakai alegoris, wah, gawat, menerjemahkannya bisa kacau. Kan dulu Pak Soeharto pernah cerita, ada sekelompok misioneri pergi ke Papua, lalu kemudian mereka mau menerjemahkan Alkitab. Mereka mulai dengan Injil Yohanes. Masih di pasal 1, mereka bingung mau menerjemahkan ayat yang Yohanes bilang, dia menunjuk kepada Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah. Karena di Papua waktu itu tidak ada domba. Lalu mereka berdiskusi, gimana ini? Kata apa yang akan kita pakai? Namanya domba. Lalu mereka ngobrol-ngobrol, gimana kalau kita pakai binatang yang mereka tahu, binatang yang mereka kenal, babi. Tapi waktu dicoba, lihatlah anak babi Allah yang menghapus dosa dunia. Kayaknya nggak cocok, ya. Kayaknya nggak cocok, jadi mereka nggak bisa, ya. Nah ini, dalam menerjemahkan saja, nggak bisa sembarangan, nggak bisa menabrak pengertian umumnya gitu, ya. Harus secara ini literal, historical, gramatikal, harus. Akhirnya solusinya mereka pergi ke NTT beli domba, lalu kemudian dibawa ke Papua di situ, ke pedalaman, lalu mereka tunjukin nih binatang ini, kamu sebut apa? Binatang domba ini. Dan kata itulah yang mereka tuliskan. Oh, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, sayangnya terjemahan itu tidak sempurna. Apalagi kalau menerjemahkan menggunakan teks yang tidak sempurna. Maka pasti akan ada kesalahan-kesalahan, kekurang akuratan, adanya sedikit informasi yang hilang, sedikit nuansa yang hilang. Mungkin ada makna tersirat yang nggak bisa nyampe lewat tembok terjemahan, nggak tembus diterjemahkan. Nah, sehingga ya maka kita perlu belajar bahasa asli Alkitab. Ini penting sekali. Gids menawarkan program bahasa Yunani dan Ibrani yang terbaik di Indonesia tanpa adanya tandingan. Kalau kalian bisa menyelesaikan program bahasa Ibrani dan Yunani di Gids 1 tahun, 1 tahun Yunani, 1 tahun Ibrani, kalian boleh berbangga bahwa kalian sudah bisa mulai menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia.
walaupun jangan bangga-bangga banget sampai jadi sombong. Tapi itulah yang dituntut dari pelajaran bahasa Ibrani dan Yunani, bahwa nantinya kalian bisa menerjemahkan, kalian bisa baca, kalian bisa tahu artinya, kalian bisa membedakan. Kalau misalnya ada orang yang membuat penafsiran yang salah, kalian bisa tahu ini salah gitu. Kalian bisa mengenali, kalian bisa belajar sendiri, pakai ilmu kalian, belajar sendiri. Oke, nah itu pentingnya metode literal. Apa efeknya bagi penafsiran? Minggu-minggu lalu kita singgung sedikit-sedikit, misalnya beda antara covenant theology dengan dispensational theology. Kalau kalian masih ingat, covenant theology, mereka menafsirkan berbagai nubuatan secara alegoris. Maksudnya akan digenapi tidak secara literal. Penggenapannya itu tidak nyata, tetapi simbolik. Kalau gitu mah saya juga bisa. Misalnya, saya akan menubuatkan, ini misalnya ya, saya menubuatkan bahwa Reynaldo nanti akan menikah dengan seorang wanita bernama Dinda. Demikianlah firman Tuhan. Ya dan amin. Ketok palu. Lalu kemudian Ray akhirnya menikah dengan perempuan bukan bernama Dinda. Waduh. Oh, maksud saya Dinda itu hanyalah suatu nama sebutan untuk wanita itu. Namanya nggak harus benar-benar Dinda, tetapi dia adalah Dinda di dalam hatinya Ray. Ya, gampang banget dong, ya kan? Gampang banget ngomongnya. Dinda itu hanyalah simbol. Nah, ini satu bahaya. Kalau nubuatan tidak kita tafsirkan secara literal, maka tidak ada nubuatan yang real. Semua nubuatan bisa saja simbolik. Maka nggak ada nubuatan yang bisa kita harapkan. Bisa aja kita lagi mengharapkannya, ternyata simbolik. Begitu. Ya. Jadi menafsirkan secara literal itu esensial. Misalnya menafsirkan di dalam Kejadian pasal 3 bahwa ada ular yang bisa ngomong, terus ngobrol sama Hawa, terus nipu Hawa, terus Hawa ambil buah itu dimakan, terus kasih ke suaminya, ke Adam, dan Adam makan juga. Kalau orang tafsirkan ini secara non literal, tidak nyata, tidak literal, berarti kisah tentang kejatuhan manusia ini juga tidak nyata. Nah, ini bahaya banget. Ya. Karena inti dari Alkitab adalah keselamatan dari dosa. Kalau manusia tidak pernah berdosa, tidak pernah jatuh dalam dosa, buat apa ada keselamatan? Keselamatan dari apa? Dosa mana yang mengancam manusia? Memangnya kata siapa upah dosa ialah maut?
kalau itu nggak real, kalau itu tidak literal. Hari ini ada kelompok yang meremehkan, mengolok-olok orang Kristen yang percaya Alkitab secara literal. Nah, mereka bilang Kristen itu harus progresif. Jadi jangan percaya literal banget. Kita bilang justru percaya Alkitab itu namanya percaya literal. Kalau tidak literal itu namanya nggak percaya. Kalau percaya maka harus literal. Karena cuman yang literal lah yang bisa dipercaya. Kalau dia tidak literal maka tidak ada standar benar atau salah. Oke. Oh, hampir lupa. Ini saya buang dulu. Saya harus tuliskan komentar di sini. Gede banget. Ini adalah satu-satunya metode. Satu-satunya metode Allah bisa komunikasi dengan manusia. Kalau Allah mau komunikasi dengan manusia, Allah harus menggunakan suatu metode yang manusia bisa ngerti. Kalau Allah pakai metode yang manusia nggak bisa ngerti, itu yang bodoh Allahnya atau manusianya? Hah? Kalau Allah pakai metode yang manusia nggak bisa ngerti, yang bodoh Allahnya atau manusianya? Misalnya datang satu orang, dia bisu, terus dia mulai begini-begini. Terus kalian, hah? Apa tuh? Kalian nggak pernah belajar bahasa ini isyarat? Jadi dia kasih isyarat sama kalian nggak paham. Padahal dia punya pulpen, dia punya spidol, dia bisa tuliskan. Tapi dia nggak mau. Pokoknya saya mau kasih isyarat dan kamu harus ngerti. Kan aneh. Makanya Allah akan komunikasi dengan manusia pakai bahasa manusia. Baru manusia bisa ngerti. Dan kalau pakai bahasa manusia, maka harus literal. Karena pakai bahasa manusia. Gitu. Oke. Jadi Alkitab adalah Allah berkomunikasi dengan manusia, berarti harus literal. Ini berarti Alkitab harus ditafsirkan secara literal. Sederhana sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
contoh lagi. Kali ini saya share ini deh. Saya share screen. Mungkin kita pakai Alkitab. Katakanlah kita pergi ke Yunus. Di Yunus pasal 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Nah, gimana caranya kita menafsirkan ini? Banyak orang tidak bisa atau tidak mau percaya bahwa ini literal. Mana bisa ada ikan bisa menelan orang dewasa? Mana ada ikan yang bisa gitu? Ikan paus bisa nggak? Ikan paus yang paling gede itu adalah paus biru. Walaupun mungkin bisa saja, tetapi tenggorokannya itu terlalu kecil. Karena ikan paus biru itu makanannya adalah krill dan plankton. Jadi itu barang kecil-kecil, bukan benda segede manusia. Gak mungkin ini bisa nelen bisa nelen Yunus. Terus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lagi. Ini pasti cuman dongeng. Ini kan cuman cerita untuk mengajarkan sesuatu. Ini ada pelajaran moralnya. Ini nggak real. Bahaya nggak? Bahaya. Karena nanti belakangan Tuhan akan pakai Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam untuk menubuatkan bahwa dia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi kalau Yunus ini tidak literal, maka dia nanti, gimana ya? Tuhan Yesus di dalam perut bumi 3 hari 3 malam juga tidak literal. Gitu. Oke. Terus cari yang lain lagi. Coba cari yang di Perjanjian Baru. Cari yang di Perjanjian Baru. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15. Nih. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini pasal 15 ayat 51. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Jadi kita akan diubah apa enggak nih? Secara literal atau tidak? Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ini apaan ini? Nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan, kita semua akan diubah. Ini semua literal atau tidak? Nah, prinsip kita menafsirkan Alkitab adalah kalau bisa ditafsirkan secara literal, maka jangan cari-cari pengertian yang lain. Mati, maksudnya mati di sini apa? Dari konteksnya ini adalah mati secara jasmani. Diubah menjadi ini, keadaan yang tidak dapat binasa. Ini diubah menjadi ini. Ayat 53-nya.
mengenakan yang tidak dapat binasa. Berarti kita harus menafsirkan ini bahwa nanti kita akan mendapatkan tubuh yang baru, yang sudah berubah, yang tidak dapat binasa, tidak dapat mati. Ini kita tafsirkan. Sekilas terlihat sederhana. Masalahnya banyak orang Kristen yang tidak menafsirkannya secara literal. Misalnya mengenai persepuluhan. Ayat 12, ayat 23. Tahu ini deh, yang Lukas saja. Oh, katanya kata ayat ini, celakalah kamu, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kalau kita menafsirkan ini secara literal, berarti yang satu harus dilakukan ini yang mana nih? Yang lain jangan diabaikan, kan? Yang ini, yang jangan diabaikan. Kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Tetapi kalau gitu, maka yang harus dilakukan apa? Ini berarti persepuluhan. Oh tidak, ini kan cuman, bukan berarti harus benar-benar harus dilakukan. Nah, lihat enggak bahwa metode penafsiran ini menentukan, sangat menentukan bagaimana kita menafsirkan, mengaplikasikan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau kita percaya ini literal, berarti benar-benar harus dilakukan. Nah, kita kembali ke menggunakan metode ini harus konsisten. Kalau kita bilang kita pakai metode literal, maka ini harus diterapkan seterusnya. Nah, tidak pernah kita tidak pakai literal. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua doktrin, semua kitab, semua penafsiran, setiap kesimpulan harus menggunakan metode literal. Tidak boleh kita pilih-pilih, bagian ini saya pakai literal, bagian yang lain enggak literal. Nggak bisa. Ketika orang menggunakan metode tebang pilih, yang dia suka dia literal, yang dia nggak suka tidak literal, maka secara efektif dia menjadi Tuhannya, karena dia yang menentukan yang ini literal, yang ini tidak, yang ini nyata, yang ini tidak nyata, yang ini harus dilakukan, yang ini simbolik, yang ini masih berlaku, yang itu tidak berlaku. Kalau tidak menggunakan metode literal, tidak ada standar benar atau salah. Oleh sebab itu maka penafsiran kita harus konsisten, literal. Dan ini merupakan salah satu cara kita menguji apakah suatu kesimpulan benar atau salah, alkitabiah atau tidak, literal atau tidak. Kalau dia literal dengan
ayat mana, baru dia mungkin lebih benar. Asal tidak bertentangan dengan ayat yang lain, karena semua ayat sama literal. Dah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti ujian kita akan lisan. Tenang, masih belum. Kalian masih punya waktu untuk bersiap-siap. Formatnya seperti interview. Ya, kayak kalian di interview kerja gitu. Saya akan tanya. Ya, inilah segala sesuatu ada pertama kalinya. Jadi kalian akan saya tanya, mungkin akan saya berikan sedikit tantangan gitu. Jadi jawaban kalian itu kalau pendek-pendek kan mungkin saya tidak puas. Kalau panjang-panjang mungkin saya nggak paham. Jadi mungkin saya tanya lagi, mungkin saya pertajam, mungkin saya tes kamu benar-benar paham atau tidak, atau jangan-jangan kamu cuma menghafal kata-katanya tanpa memahami. Mungkin saya bolak-balik, mungkin saya kasih jebakan, mungkin kalian harus menafsirkan sesuatu, mungkin kalian harus baca bahasa Yunani Ibrani, enggak sih? Itu tidak, ya. Mungkin saya mensimulasi bagaimana kalau kalian benar-benar ngobrol sama orang dan kamu mesti menjelaskan gimana kamu menafsirkan ini, gimana kamu meyakinkan dia bahwa ini benar, bagaimana kamu terangkan bahwa metode kamu itu benar, gitu ya. Tenang saja, setiap tahun akan ada hermeneutik, jadi jangan takut. Oke, ada pertanyaan? Minggu depan kita akan lanjut. Sekali lagi, buku ini sangat perlu kalian baca. Kadang-kadang saya akan ambil soal dari bukunya. Jadi jangan lupa dibaca. Fungsinya kalian membaca duluan adalah nanti pas kita udah sampai di bab itu, maka kalian bisa tanya karena kalian sudah baca. Karena ini buku kan ditulis belasan, puluhan tahun yang lalu. Jadi ya kalian boleh tanya gimana kalau sekarang gitu. Ya, apakah ada hal-hal yang berubah dari Pak Soeto, dari tulisan dia gitu, ada yang sudah berkembang, boleh kalian tanyakan. Oke. Kalau tidak ada, ya udah kita bisa simpan untuk minggu depan. Seperti biasa rekaman ini nanti akan di-upload ke YouTube. Yang minggu lalu punya juga sudah dari beberapa hari yang lalu. Silakan ditonton pada waktunya. Oke, kita berdoa dulu ya. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami bisa belajar dan semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan terima kasih, tolong juga tambahkan hikmat sambil kami belajar dan melatih diri kami untuk membaca Alkitab dan menafsirkannya dengan tepat. Tuhan tolong supaya kami bisa mendapatkan kebenaran dari Alkitab lewat metode yang tepat ini dan mengajarkannya kepada orang lain sampai mereka diyakinkan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, rekaman dihentikan. Untuk yang